Shalom teman-teman. Shalom. Ya, bagaimana teman-teman kabarnya yang ada di rumah? Semoga baik saja ya teman-teman. Dan bagaimana teman-teman juga yang ada di sini? Bagaimana kabarnya? Mas Andre? Luar biasa. Mas Jardin? Luar biasa. Mas Fajar? Selalu luar biasa. Selalu luar biasa. Amin. Mbak Nana? Luar biasa bersyukur Mas. Ya. Saat ini teman-teman kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Dimanapun teman-teman berada, menyempatkan waktu, kita harus tetap persekutuan ya teman-teman. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi ya teman-teman, dengan kesungguhan hati, dengan kita mengingat setiap kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam tahun 2020 kita menjalani setiap bulan, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit, bahwasanya Tuhan selalu ada menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita, baik kita bersekolah, baik kita dalam pekerjaan, pelayanan ya teman-teman. Dan biarkanlah melalui pujian ini kita dapat berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita terima, untuk apa yang sudah kita dapat dalam kehidupan kita dalam tahun 2020 ini ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Bapa, saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu, pemuda remaja GKJ Jebres, beserta seluruh ya Bapa, setiap pemuda remaja dimanapun mereka berada, saat ini kami akan memulai persekutuan kami. Berkati ya Bapa persekutuan kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dan saat ini Bapak kami juga menyerahkan untuk setiap keberadaan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Biarkanlah Bapak tetap menyertai, memberkati, seperti Bapak memberkati kami di tempat ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan kami juga menyerahkan untuk persekutuan kami pada saat ini ya Bapak, di mana nanti kami akan mendengarkan sedikit renungan tentang refleksi Natal ya Bapak, tentang kesederhanaan, di mana pada tahun ini ya Bapak kita tidak bisa menyelenggarakan Natal ya Bapak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan, karena dengan kondisi keadaan yang ada ya Tuhan. Berkati ya Bapak yang nanti akan membawakan firman Mas Fajar ya Bapak, biarkanlah melalui beliau kita dapat mengerti, kita dapat belajar tentang firman Tuhan tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk bersekutu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, saat ini kita mungkin pada tahun 2020 kita tidak bisa merayakan hari-hari seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, dan juga untuk pada kesempatan pada malam hari ini di mana kita akan merefleksikan Natal, di mana kita juga tidak bisa mengadakan ibadah Natal, persekutuan Natal bersama keluarga, bersama kerabat, bersama dengan jemaat GKJ Jebres seperti tahun-tahun berikutnya karena ada pandemi. Namun biarkanlah melalui persekutuan kita pada malam hari ini kita dapat belajar arti dari kesederhanaan Natal itu tidak melulu tentang perayaannya teman-teman. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Fajar, dan sebelum kita menerima bagian kita akan pujikan Ku Datang Ya Bapa. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Mas Fajar. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah dan senantiasa Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Engkau terus mengajari kami melalui setiap peristiwa kehidupan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau baik. Dan saat ini Bapa,
di momen bersama-sama kami hendak memperingati kelahiran Putramu Yesus Kristus dalam dunia. Dalam keadaan yang seperti ini kami mau tetap terus bersuka cita dalam kesederhanaan kami. Dan melalui perenungan, refleksi saat ini Bapak, biarkan kami boleh mendapatkan satu hal baru untuk kami nikmati sebagai satu berkat, sebagai satu rema untuk kehidupan kami. Terima kasih Yesus, berkati kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya shalom teman-teman. Saat ini kita akan masuk dalam acara refleksi. Tadi sudah disampaikan cukup banyak oleh Mas Bayu tentang bagaimana situasi kita saat ini. Kita berhadapan dengan satu kondisi yang cukup tidak nyaman, tidak seperti tahun sebelumnya. Kurang lebih sudah 9 bulan ya, kita berada pada kondisi yang tidak menentu seperti ini. Tapi kita harus senantiasa bersyukur bagaimana Allah Bapa senantiasa memberikan pada kita kesehatan, memberikan pada kita berkat, memberikan kita ya banyak hal baru ya, belajar online, persekutuan online dan lain sebagainya. Tapi di luar itu tanpa kita sadar ya, mungkin seolah berlalu begitu saja. Kita sudah hendak memasuki Natal di tahun 2020. Sudah siapkah kita dan bagaimana kita menyambut Natal di tahun ini? Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tekankan adalah nampaknya kata perayaan Natal kurang tepat ya. Perayaan identik dengan satu pesta, satu kegembiraan, satu sukacita yang luar biasa yang meluap-meluap. Tapi kondisi saat ini seolah memaksa menuntut kita untuk berdiam sejenak. Seolah memaksa kita untuk menyederhanakan bagaimana kita berkeputusan, bagaimana kita menikmati Natal. Sama seperti suasana ketika Juru Selamat kita lahir saat itu. Kita mau buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Lukas 2 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Yang keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, yang berbahagia setiap hati, setiap jiwa yang merenung-renungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Ya teman-teman, kembali kepada peristiwa bagaimana Kristus lahir. Kita tahu sejak dari sekolah minggu kita diceritakan begitu hebat, begitu banyak drama yang mungkin kita lalui, begitu banyak perikop yang kita baca ketika kita merayakan Natal pada tahun-tahun sebelumnya. Dikisahkan bagaimana kesederhanaan memeluk, kesederhanaan mendekap peristiwa kelahiran Kristus saat itu. Jangan dibandingkan dengan keadaan saat ini ya, rumah sakit dengan berbagai fasilitas atau dengan ya keluarga yang sudah menyambut tradisi mitoni, belum lahir aja mbahnya sudah membelikan box bayi, memberikan pakaian, orang tuanya sudah sibuk membuka-buka kamus nama bayi dan lain sebagainya. Saat itu tidak. Saat itu pun Yusuf dan Maria berada pada satu titik, satu peristiwa di mana mereka harus mengikuti sensus dan harus pulang ke kotanya untuk didaftarkan. Lalu ternyata di tengah perjalanan waktu bersalin tiba,
banyak penginapan yang coba didatangi tapi tidak ada, tidak tersisa. Lalu yang ada hanya kandang dan akhirnya Kristus lahir di sana. Kesederhanaan yang semakin terasa, kesederhanaan yang semakin seolah diekspos saat itu. Bagaimana Kristus yang notabene adalah pemilik dunia, pemilik kehidupan, sang Khalik harus lahir dan dibaringkan di palungan, hanya dibungkus kain lampin. Kalau kita bayangkan, kita menikmati sekali lagi saat ini, telah dilahirkan dengan sukacita, putra pertama dari bapak siapa, ibu siapa, dengan nama yang sangat susah dieja saat ini. Mengundang segenap rekan, sanak famili untuk hadir dalam beston ucap syukur. Semuanya berbahagia. Semuanya sudah disiapkan, tim musik ya. Nanti Mas Jardin yang ngiringi ya. Acaranya tanggal 17. Nanti WA-nya Mas Bayu. Tanggal 17 ya, lagunya nanti segera dikirimkan. Nanti Mas Andre tolong ya Mas Andre, liturginya dicetak dan lain sebagainya. Mbak Nana jangan lupa pesen snack. Di belakang tempatnya Ibu A. Semuanya sibuk mempersiapkan diri untuk satu beston ucap syukur. Menikmati, merayakan peristiwa kelahiran. Tapi saat itu Kristus, sang pemilik dunia, tidak merayakan. Dalam kesederhanaan, Kristus dilahirkan seolah ingin menunjukkan, mengatakan kepada kita anak-anaknya, bagaimana seharusnya kita memaknai Natal setiap tahunnya, terlebih tahun ini. Bagaimana sekali lagi saya katakan 9 bulan kita diombang-ambingan keadaan yang tidak menentu. Berbagai macam keputusan pemerintah direvisi dan lain sebagainya, berbagai macam keputusan di sekolah, di kampus, di pekerjaan direvisi dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus cukup ribet, harus masuk ke kampung sana, jam 8 sudah ditutup, portalnya ditutup, harus muter lewat belakang dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saat ini semakin banyak yang reaktif, saudara-saudara di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, bahkan ada beberapa yang positif. Kita berada di kondisi yang seperti itu. Dan seharusnya melalui kesederhanaan, melalui kesunyian Natal yang saat itu Kristus lahir, harusnya bisa kita bawa. Dan momen ini seolah memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa kita untuk menikmatinya secara demikian. Sudahkah Natal memberikan kesunyian kepada diri kita? Hari-hari ini kita dihebohkan dengan peristiwa yang demikian. Bisakah momen Natal tahun ini membawa kita berdiam sejenak, sunyi dan menikmati sukacita yang sangat sederhana. Kita jauh dari perayaan dengan hingar-bingar, tidak ada full band, tidak ada undangan, tidak ada dress code, tidak ada makan bersama, tidak ada pesta Natal di keluarga. Beberapa keluarga mungkin hanya sempat memasang lampu Natal sederhana. Tidak ada perayaan sama sekali, tidak ada keluarga yang pulang dari luar kota dan lain sebagainya. Kata-katanya sederhana. Dan kita diingatkan hari lepas hari, mari kita menikmatinya dengan sederhana. Satu kata yang begitu mudah, satu kata yang sering kita dengar. Tapi nampak begitu jauh. Kita biasa semuanya hebring, semuanya ya pesta dan lain sebagainya. Memperingati kelahiran Kristus saat ini kita diingatkan, apakah sudah hati kita sederhana, hati kita sudah diendapkan semakin dalam untuk bersyukur bahwa Kristus datang ke dunia menjadi juru selamat dan untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita merefleksikan ini sebagai satu bentuk ucap syukur. Di tengah ketidakpastian ini, di tengah keraguan ini, sekitar kita mulai, ya jangan-jangan nanti saya kena nih, jangan-jangan saya nanti gimana.
sekolah juga semakin susah, kampus juga semakin susah, nanti aku kerja gimana dan lain sebagainya. Tapi dalam kesederhanaan, Allah menyediakan keajaiban. Dan melalui peringatan kelahiran Kristus, peristiwa Natal tahun ini, mari kita membawa diri kita lebih tenang, lebih sunyi untuk mencari suara Tuhan, untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Dan hari lepas hari, biarkanlah senantiasa kita tetap menyerahkan kehidupan kita, membiarkan, mengizinkan Allah berotoritas atas setiap keputusan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kristus, kami mengucap syukur untuk refleksi menjelang Natal saat ini Bapa. Kami berada pada suasana yang begitu kacau di luar, pandemi yang seolah membuat kami terus bertanya sampai kapan ini akan berlalu. Tapi Bapa, biarkanlah peristiwa kelahiran Putramu Kristus ke dunia boleh mengingatkan bahwa Engkau juga menyiapkan sebuah keajaiban, sukacita di tengah kesederhanaan, di tengah kesunyian di mana kami harus menahan diri untuk tidak merayakan pesta seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak, biarkanlah setiap hati anak-anak-Mu, remaja pemuda boleh semakin lapang, semakin terbuka untuk bersiap menerima berita baik, bersiap menerima sukacita Natal yang hanya daripada-Mu. Dan biarkanlah Bapa tahun ini, Natal tahun ini tidak mengurangi makna. Bagaimana kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di dunia. Kristus Yesus datang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu juga menyerahkan setiap remaja pemuda di tempat ini, di tengah kesibukannya apapun, sekolah, kuliah, pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan pasangan hidup, dan semuanya kesibukan di gereja, dan semuanya terlebih untuk kesehatan. Biarkanlah kami senantiasa bisa menikmati berkat-Mu, dan kami tetap sehat. Terima kasih Yesus, terima kasih yang menyerahkan setiap perenungan Natal, perenungan persiapan Natal hari ini. Kami menyerahkan setiap keraguan kami atas keadaan yang saat ini terjadi. Kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami dalam tangan kuasa-Mu, dan biarkan Engkau berotoritas. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Mas Bayu. Ya. Terima kasih Mas Fajar untuk pelayanannya pada kesempatan kali ini. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jalannya persembahan kita iringi dengan pujian persembahan-Mu. Ku bawa kepadamu
Ya, teman-teman, saat ini saya juga merangkap sebagai pengumuman. Yang pertama teman-teman, untuk persembahan, apabila teman-teman berkerinduan untuk memberikan persembahan yang sudah teman-teman persiapkan, mungkin untuk persekutuan-persekutuan yang mungkin kita belum bisa bertemu, teman-teman juga bisa mengumpulkan persembahan di ibadah, atau karena ini selama bulan Desember tidak ada ibadah, teman-teman bisa memasukkan ke dalam amplop, memberikan ke kantor gereja dengan tulisan persekutuan remaja atau persekutuan pemuda. Itu nanti teman-teman kita akan buat untuk dana gabungan apabila kelak teman-teman tahun 2021 jika diizinkan kita akan menerima persekutuan gabungan klasis salah. Itu teman-teman untuk persembahan. Untuk yang kedua, pada bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ada teman-teman kita yang berulang tahun, bertambah 1 umurnya, semoga diberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehariannya teman-teman. Yang pertama ada Mbak Ibet tanggal 5 Desember, ada Mbak Natalia tanggal 9 Desember, ada Mas Nael di tanggal 10 Desember, dan ada Mas Ega di tanggal 13 Desember. Yang terakhir ada Mas Yuse di tanggal 15 Desember. Selamat ulang tahun untuk teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati dalam keseharian, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan berkati. Dan saatnya teman-teman, kita akan menutup persekutuan kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa teman-teman, sekali lagi akan saya antarkan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, ucap syukur ya Bapa ketika Engkau telah mengizinkan kami bersekutu remaja pemuda GKJ Jebres melalui persekutuan online kami ya Bapa. Berkati ya Tuhan persekutuan kami pada kesempatan kali ini di mana kami sudah mendengarkan sedikit renungan, sedikit firman yang disampaikan oleh Mas Wajar ya Bapa tentang refleksi Natal di mana kami harus melaksanakan ya Bapa ibadah Natal kami dengan sederhana, dengan keluarga inti kita, dengan keluarga yang ada di rumah, tanpa perayaan-perayaan yang seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarkanlah melalui firman yang sudah disampaikan oleh Mas Wajar, kami dapat belajar, kami dapat mengerti, terlebih kami dapat membagikan kepada orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Dan saatnya Bapak kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah terkumpul. Berkati ya Bapak, setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, semoga dapat berguna untuk persekutuan, untuk gereja kami, untuk pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada kesempatan kali ini. Kiranya Bapak memberkati kami, pertemukan kami kembali dalam persekutuan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, untuk menutup persekutuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita pujikan Bagai Raja Wali. Dengan bangkit berdiri. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagai Raja
Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Shalom teman-teman, gimana nih kabar teman-teman? Saya harap semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan kasih Kristus ya. Nah, bulan Desember identik dengan Natal, dan Natal pastinya kurang afdol kalau nggak pakai lomba. Tapi teman-teman, untuk Natal tahun ini kita tidak bisa seperti Natal tahun kemarin. Untuk Natal tahun ini kita harus diwajibkan di rumah aja ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, untuk mengurangi rasa bosan teman-teman dan supaya kita tetap bisa merasakan sukacita Natal seperti tahun kemarin, kami pemuda remaja GKJ Jebres mengadakan PRKJ dan PPKJ Challenge. Apa sih itu PRKJ PPKJ Challenge? Yaitu sebuah perlombaan online yang diwajibkan untuk peserta challenge-nya mengupload video kreativitas dengan bertemakan Natal. Adapun referensi video yang bisa teman-teman contoh seperti Christmas dance cover, Christmas song, ataupun video kreativitas lainnya, ataupun bisa juga make up tutorial untuk ibadah Natal online, ataupun membahas seputar Natal sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Dan ada pun syarat yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, video tidak boleh lebih dari 3 menit. Dan yang kedua, video kreativitas harus bertemakan Natal. Dan yang ketiga, menggunakan caption yang ada di grup tiap komisi. Dan keempat, Instagram jangan di private ya teman-teman. Dan yang kelima, jangan lupa tag Instagram @pemudaremaja_GKJ-Jebres dan @GKJ_Jebres, dan jangan lupa gunakan hashtag PRKJ PPKJ Challenge. Video diupload paling lambat hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, itu ya teman-teman, ada 6 syarat yang harus teman-teman perhatikan. Nah, challenge ini teman-teman dipersilakan untuk meneruskan challenge ke teman-teman lainnya. Teman-teman bisa merujuk maksimal 3 orang. Pemenang akan diambil 3 orang terbaik, dan tentu saja ada hadiah yang menarik berupa voucher GoPay atau OVO atau e-commerce lainnya. Dan pengumuman akan diumumkan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 pada saat ibadah persekutuan Natal Pemuda Remaja. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, dapat menghubungi Kak Natasha ya. Dan sekarang, yuk kita lihat beberapa referensi video yang bisa teman-teman pakai. Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe hung where you can see. Sebuah kata akan berarti tanpa kasihmu. Lain di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Hai, tau gak sih teman-teman, ternyata ada satu fakta Natal yang belum banyak diketahui oleh orang nih. Tepatnya pada tahun 1886, patung Liberty yang ada di negara Amerika Serikat atau di kota New York menjadi kado Natal terbesar sepanjang sejarah. Keren banget kan? Di sini, saya Natasha Chris Angelita akan membawakan renungan berjudul Dia Datang Untuk Menemani dan Menjadikanmu Saksi Kristus. Bacaannya terambil di dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Saya bacakan ya teman-teman. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia tidak dapat hidup seorang diri. Setiap manusia membutuhkan teman untuk menolong
serta membantu dalam kesulitan hidup atau untuk diajak persekutuan, sharing, dan lain-lain. Teman yang baik ingin memberikan yang terbaik bagi sahabatnya. Teman-teman, sungguh kita semua beruntung sekali menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki teman sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menolong, bahkan senantiasa memberkati kita. Betapa baiknya Tuhan Yesus sehingga Ia datang ke dunia ini untuk menjadikan kita saksi Kristus. Dia datang untuk menemani kita, bahkan Dia selalu menyertai kita, memberkati kita dalam keadaan maupun situasi, baik suka maupun duka. Untuk itu teman-teman, marilah kita senantiasa hidup bersekutu dengan Dia, karena Dialah teman sejati kita di dalam hidup kita dan menjadikan kita berharga di hadapannya. Tuhan memberkati. Cukup mudah bukan? So, tunggu apa lagi teman-teman? Buruan ikut dan jangan lupa 6 persyaratan di atas ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.